Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami berada di ajang IMOS 2022 yang diselenggarakan pada 2 sampai 6 November 2022 di JCC Senayan, Jakarta. Dan salah satu brand yang turut serta dalam pameran ini adalah Honda. Dan menariknya, di pameran kali ini mereka membawa beberapa produk motor listriknya yang diantaranya sudah dipasarkan di beberapa pasar motor di luar negeri. Kira-kira bagaimana detail tampilannya? Bersama saya Tio Levi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. I came to Philadelphia with a ride in my hand. I sure am no saint, I am no righteous man. I don't miss the cold, but I do miss the sand. It takes some adjusting, and I know that I can. And I tell you, I am no righteous. Di IMOS 2022, AHM membawa 3 model motor listrik. Yang pertama ada PCX Electric, lalu Giro E, dan juga Bentley E. Nah, ketiganya ini sayangnya belum dipasarkan di Indonesia. Dan pertama kita bahas dari si PCX Electric ini ya. Dia modelnya masih mirip dengan PCX yang mesin bensin yang ada di Indonesia maupun yang PCX eHCV yang sudah dijual, itu yang PCX hybridnya. Tapi kita nggak akan bahas panjang lebar soal PCX Electric karena kami sudah pernah mereviewnya yang Anda bisa lihat di link di atas ini videonya. Kali ini kita akan fokus pada Giro E dan juga Bentley E yang diperuntukkan untuk motor Niaga. Oke, pertama kita lihat dari detail tampilannya. Si Giro E ini dia motor Niaga dan dia punya 3 roda dengan konfigurasi di depan 1 dan di belakang 2. Kalau dari depan dia dilihat modelnya ya unik gitu ya, karena ala-ala retro modern, dan di sini lampunya juga cukup besar. Dan sebagai motor Niaga dia posisinya agak rendah, si ground clearance-nya dan pijakannya serta joknya juga cukup rendah. Dan di atas ini nih, kalau dilihat ini batoknya mirip kayak punya Honda Genio ya. Dan kalau dilihat di bagian tengah sini, speedometernya juga bulat seperti Honda Genio, tapi ada beberapa informasi di sini. Terus lampu sennya mengesankan tampilan retro karena motor ini juga pernah dipasarkan sebelumnya dengan mesin bensin. Dan kali ini mereka membawa model ini dengan mengusung teknologi listrik. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat di sini, ini stangnya di sebelah kiri ini ada beberapa tombol. Ini R, sepertinya ini adalah reverse assist untuk memudahkan ketika mundur, karena di beberapa motor listrik biasanya reverse assist-nya emang ada di bagian depan sini. Terus ada lampu dekat lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Di sebelah kanan ini ada starter dan juga kombinasi tombol untuk reverse assist. Dan di bawahnya nggak ada apa-apa, polos. Sementara panel instrumennya ini seperti yang tadi saya bilang, mirip dengan Honda Genio, tapi di atasnya ini ada beberapa informasi nih, kayak ini R, lalu ada ready, artinya dia siap untuk dikendarai. Lalu ini ada speed, ini lampu sen kiri kanan, terus ada lampu jauh, dan ini indikator check engine. Dan sini ada tombol untuk mengubah MID yang sayangnya ini nggak bisa dinyalain, jadi kita nggak tahu ada informasi apa aja di sini. Di bagian bawah dia ada gantungan, terus di sini ada power socket. Di atasnya ada kompartemen penyimpanan. Lalu ini bentuk kuncinya seperti ini. Nah, ini ada kuncinya mirip dengan jajaran Honda Beat yang masih pakai kunci biasa. Terus di sampingnya ini adalah handbrake. Untuk joknya dia model single seater seperti ini karena mungkin untuk membawa barang jadi tidak
Ada jok untuk pembonceng, dan ini kalau dibuka dia buka di sini. Putar ke tuas ke kanan, terus tinggal dibuka aja. Nah, ini dia menggunakan 2 baterai yang Honda mengklaim ini adalah teknologi Honda Power Pack. Yang di sebelah sini juga bisa dilihat ini charging stationnya. Ada beberapa slot untuk baterai-baterai yang model swapnya. Jadi tidak ada bagasi penyimpanan di sini. Terus, tapi di bawahnya nih yang unik, nih ada gantungan helm. Nah, terus kalau ditutup, di belakang ada ruang penyimpanan untuk membawa barang, dan tentunya di beberapa negara ini digunakan untuk mengantar barang gitu ya. Nah, di bawah ruang penyimpanan yang sangat besar ini, di bawahnya ada beberapa komponen seperti dia lampu belakangnya masih bohlam biasa. Di lampu sen maupun lampu remnya, terus di sini ada dudukan plat nomor. Dan di bawah kalau dilihat agak ke kolong sedikit, dia punya suspensi yang masing-masing kiri dan kanan, dan itu remnya model tromol. Nah, itu tadi yang Giro E. Sekarang kita beralih ke Bentley E. Dia modelnya masih mirip sebenarnya. Cuma yang paling membedakan dia di bagian belakang itu rodanya hanya satu. Nah, ini juga sebenarnya buat kendaraan niaga, tapi memang roda belakangnya cuma satu. Terus dia di belakang juga masih punya ruang penyimpanan, tapi memang tidak sebesar dengan Giro E. Dan beberapa desainnya juga masih mirip-mirip. Kita lihat di bawah joknya, mekanisme pembukaannya juga masih sama. Dia kuncinya ada di depan seperti si Giro E. Nah, bagian dalamnya juga mirip-mirip, dia pakai 2 baterai kiri kanan, terus juga sini ada pelindungnya, dan di bagian sini ada gantungan helm. Terus kalau dilihat di bagian instrumen depannya ini, dia di sebelah kiri nggak punya power socket, tapi di atasnya ada kompartemen penyimpanan. Dia power socketnya pindah di sebelah kanan ini. Sementara di panel instrumen terus juga tombol-tombolnya masih mirip dengan si Giro E. Posisi. Nah, sekarang gimana kalau kita duduk di atas si Bentley E ini? Nah, si duduknya cukup rendah seperti ini ya. Tapi dia bagian stangnya cukup dekat ke pengendara ketika duduk dalam posisi yang hingga jok ke belakang seperti ini. Ini tinggi saya sekitar 175 cm. Nah, posisinya sih nyaman harusnya ya. Dan memang santai, untuk membawa barang juga nggak bisa kebut-kebutan gitu ya. Dan ini posisi di standar 2. Standar 2 aja kaki saya masih menapak di kiri dan kanan, juga menekuk. Terus kita pindah ke si Giro E-nya. Masih record? Nah, kita coba dudukin. Nah, yang ini lebih rendah lagi karena dia nggak pakai standar, sementara dia ditopang dengan 2 roda di belakang ini, jadi nggak perlu standar. Posisinya masih mirip-mirip dengan si Bentley ini. Sayangnya kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai spesifikasi jarak tempuh maupun daya jelajahnya. Jadi ya mungkin kita cuma bisa bahas dari segi desain dan juga tampilan keseluruhannya aja. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana hasil intip lebih dekat dari jajaran produk-produk listrik dari Honda ini. Ada PCX Electric, lalu juga ada Honda Giro E dan juga Bentley E. Bagaimana menurut Anda? Apakah motor ini sudah cocok untuk dipasarkan di Indonesia? Karena pabrikan sebelah juga tengah melakukan tes pasar melalui E01-nya. Dan sepertinya Honda masih melakukan riset juga untuk mengeluarkan produk terbarunya, karena keduanya, bahkan ketiganya ini belum dijual resmi di Indonesia.
Sementara kalau si Giro E ini dan juga Bentley E sudah dipasarkan di pasar roda 2 Jepang. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autoraider. Main juga ke website kami di www.autoraider.com dan Instagram kami di @autoraider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.